Halo bosku, berjumpa lagi dengan saya di channel Kabas saya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara pasang papan PVC di baris pertama. Dan ini menurut saya sangat penting karena jika kita salah di bagian awal maka di bagian akhir akan semakin parah. Jadi biasanya untuk papan PVC di bagian akhir itu akan semakin mengecil seperti ini. Dan kenapa kok bisa seperti itu? Jadi biasanya untuk ruangan itu sisi A dan sisi B itu ukurannya tidak sama. Jadi untuk contoh sisi A itu ukurannya 4 meter dan sisi B itu ukurannya kurang dari 4 meter. Jadi kita harus bagi ruangannya supaya nanti untuk pemasangan papan PVC itu bisa sama rata dan sejajar. Oke bosku, jadi untuk cara membagi ruangannya itu kurang lebih seperti ini. Oke bosku, jadi supaya lebih jelas dan mudah dipahami, di sini akan saya gambar ruangan yang akan kita pasang plafon. Jadi misalkan untuk ruangan yang akan kita pasang plafon itu ukurannya 3x4. Jadi misal di sini ukuran 3 meter. Kemudian dinding yang di bagian sebelah sini itu ukurannya 4 meter atau 400 cm. Jadi misalkan yang ini kita anggap sisi A. Kemudian di bagian sebelah sini itu kita anggap sisi B. Jadi untuk ruangan itu biasanya antara sisi A dan sisi B itu pasti selisih. Jadi misalkan di bagian sisi B itu ukurannya 394 cm. Oke bosku, sekarang untuk ruangan yang ada di bagian sebelah sini itu juga kita anggap sisi A. Kemudian di bagian sebelah sini itu kita anggap sisi B. Jadi untuk ruangan itu biasanya selisih antara sisi A dan sisi B. Misalkan di bagian sebelah sini itu ukurannya 296 cm. Nah jadi sekarang jika kita perhatikan untuk panjang ruangan sisi A dan sisi B itu selisih sekitar 6 cm. Kemudian untuk ruangan yang ada di bagian sebelah sini sisi A dan sisi B itu selisihnya sekitar 4 cm. Oke bosku, jadi kesimpulannya untuk menentukan arah papan PVC itu caranya kita lihat selisih yang paling panjang. Jadi 6 cm dan 4 cm itu kan panjang yang 6 cm. Jadi pemasangan papan PVC itu kita pasang ke arah sana. Kemudian untuk ruangan yang selisihnya sedikit, ini caranya tinggal kita bagi dua. Jadi 4 cm ini kita bagi dua, jadi sama dengan 2 cm. Dan selanjutnya tinggal kita tandai di bagian sisi A sekitar 2 cm. Jadi kita ukur dari ujung tembok, ini kita ukur sekitar 2 cm. Jadi nanti untuk pemasangan papan PVC pertama itu kita pasang ke arah sini, atau sebaliknya kita tandai dari sebelah sini. Jadi bebas bisa dari sisi kanan dan kiri. Dan untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi di bagian ujung tembok itu kita tandai menggunakan pensil. Dan nanti untuk papan PVC itu kita pasang dari bagian sebelah sini. Jadi nanti otomatis untuk papan PVC itu bisa seimbang antara kanan dan kiri. Jadi selisihnya tidak terlalu parah. Oke bosku, dan untuk prakteknya kurang lebih seperti ini. Jadi di bagian ujung tembok yang selisih itu caranya papan PVC tinggal kita pentokin saja ke sebelah kiri. Dan selanjutnya tinggal kita baut menggunakan baut sekrup ukuran 2 cm. Dengan cara kita baut secara berurutan, kita baut di bagian kanan dan kiri. Jadi kita baut dari ujung sana sampai ke ujung di bagian yang sebelah sini. Jadi papan PVC pertama itu posisinya pas di bagian garis yang sudah kita buat. Oke bosku, dan untuk papan PVC itu pemasangannya di bagian atas itu berseberangan arah dengan papan PVC yang ada di bagian bawahnya. Dan sekarang akan saya jelaskan bagaimana cara membagi ruangan untuk pemasangan papan PVC di bagian atas, atau bagaimana cara menentukan ukuran plafon di bagian tengah.
Oke bosku, jadi untuk caranya ruangan ini kita bagi dua. Jadi di bagian 4 meter ini kita tentukan terlebih dahulu untuk as tengahnya. Jadi kita bagi dua. Kemudian di bagian sebelah kanan ini kita ukur misalnya sekitar 50 cm. Nah jadi di bagian sebelah kiri itu juga kita ukur sekitar 50 cm. Jadi supaya seimbang antara kanan dan kiri. Dan selanjutnya tinggal kita ukur dari as tengah ke arah kanan ke bagian yang sudah kita tandai tadi. Semisal ini sisanya tinggal 150 cm. Jadi di bagian sisi B itu juga kita ukur dari as tengah itu sekitar 150 cm. Jadi kita ukur dari as tengah, kita ukur ke arah kanan sekitar 150 cm. Kemudian tinggal kita tandai dan kita pasang benang ke sini. Dan selanjutnya di bagian sebelah kiri itu juga sama, kita tandai dan kita pasang benang. Jadi nanti untuk jarak itu akan sama karena kita ukur dari as tengah. Kemudian untuk sisi satunya ini juga sama, caranya tinggal kita cari ukuran yang paling panjang. Kemudian tinggal kita ukur sekitar 50 cm. Dan selanjutnya tinggal kita tandai dan kita pasang benang ke arah sini. Nah jadi untuk plafon itu kuncinya ada di bagian as tengah. Kemudian supaya sama ini juga kita ukur sekitar 50 cm dan kita pasang benang ke arah sini. Jadi otomatis nanti untuk plafon itu panjangnya bisa sama antara sisi A dan sisi B. Jadi nanti di bagian sisi A ini panjangnya juga sama dengan sisi B yang ada di bagian sebelah sini. Oke bosku, sekarang akan saya jelaskan bagaimana supaya nanti papan PVC di bagian atas itu bisa lurus dengan papan PVC di bagian bawahnya. Oke bosku, jadi supaya papan PVC di bagian bawah itu bisa lurus dengan papan PVC di bagian atas, itu caranya kita siku terlebih dahulu. Kita siku seperti ini, kemudian tinggal kita tandai di bagian atasnya. Dan selanjutnya tinggal kita masukkan sekitar 2 cm atau 3 cm ke arah kiri. Kita tandai menggunakan pensil seperti ini. Jadi nanti untuk pemasangan papan PVC pertama itu caranya tinggal kita pasang di bagian sebelah sini. Jadi kita pasang di bagian yang sudah kita tandai. Dan untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita pasang satu persatu ke arah kanan. Oke bosku, sekarang akan saya praktekkan bagaimana cara pemasangan papan PVC pertama. Jadi untuk caranya ini sangat mudah, tinggal kita pasang saja dan kita luruskan dengan garis yang sudah kita buat. Kemudian tinggal kita baut menggunakan baut sekrup ukuran 2 cm. Jadi untuk papan PVC pertama ini posisinya pas dengan garis yang sudah kita tandai. Dan selanjutnya tinggal kita baut di bagian kanan dan kiri. Dan supaya hasilnya lurus kita baut secara berurutan. Dan di bagian ujung ini kita baut dari sisi bagian dalam supaya lebih mudah. Oke bosku, langkah selanjutnya tinggal kita pasang papan PVC yang kedua dengan cara kita masukkan seperti ini. Kemudian tinggal kita dorong serapat mungkin dan selanjutnya tinggal kita baut menggunakan baut sekrup ukuran 2 cm. Kita baut semuanya satu persatu sampai ujung. Oke bosku, jadi untuk pemasangan papan PVC yang kedua dan seterusnya itu hanya di baut sebelah saja, yaitu di bagian cewek. Jadi nanti untuk bautnya itu tidak akan terlihat karena tertutup oleh papan PVC yang lain. Kemudian untuk rangka itu yang paling bawah kita pasang miring supaya bautnya bisa tembus ke atas. Nah jadi kurang lebih seperti itu bagaimana cara pasang papan PVC pertama. Oke bosku, terima kasih sudah menyimak. Sekian dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.